penghormatan terhadap objek. Dalam setiap agama pasti terdapat objek-objek atau simbol-simbol yang ditujukan untuk penghormatan. Dalam Buddhisme, terdapat 3 objek agama yang utama untuk tujuan tersebut, yaitu 1. Saririka atau relik-relik jasmani Sang Buddha. 2. Udesika atau simbol-simbol agama, seperti rupang atau patung gambar Sang Buddha dan cetia atau pagoda. 3. Paribogika atau barang-barang pribadi yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Sudah menjadi hal yang biasa bagi semua umat Buddha di seluruh dunia untuk memberikan penghormatan kepada objek-objek tersebut, dan juga merupakan tradisi umat Buddha untuk membangun rupang Sang Buddha, cetia atau pagoda-pagoda, serta menanam pohon bodhi di setiap wihara sebagai objek penghormatan keagamaan. Banyak yang salah paham dan menganggap umat Buddha sebagai penyembah berhala. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang ajaran Buddha serta adat istiadat dan tradisi Buddhis. Penyembahan berhala secara umum berarti mendirikan patung dewa-dewi di beberapa agama teistik dalam berbagai bentuk oleh pemeluknya untuk disembah, mencari berkah dan perlindungan, serta untuk berkah kemewahan, kesehatan, dan kekayaan para pemohon. Beberapa pemohon bahkan memohon kepada patung untuk memenuhi bermacam kekuasaan pribadi, walaupun kekuasaan itu diperolehi dengan cara yang salah. Mereka juga berdoa agar dosa mereka diampuni. Pemujaan terhadap rupang atau gambar patung Sang Buddha sebenarnya berbeda dengan aspek yang diterangkan tadi. Bahkan istilah menyembah ini sendiri tidak sesuai dengan sudut pandang Buddhis. Memberi penghormatan merupakan istilah yang tepat. Umat Buddha tidak berdoa kepada patung atau berhala. Apa yang mereka lakukan adalah memberi penghormatan kepada seorang guru agama yang agung yang layak diberi penghormatan. Rupang-rupang didirikan sebagai tanda penghormatan dan penghargaan untuk pencapaian tertinggi dari pencerahan dan kesempurnaan yang dicapai oleh seorang guru agama yang luar biasa. Bagi seorang Buddhis, rupang atau gambar patung Sang Buddha hanya merupakan suatu tanda, simbol yang membantunya mengingat Sang Buddha. Umat Buddha berlutut dan memberi penghormatan kepada rupang atau gambar atau patung sebenarnya memberikan penghormatan kepada apa yang diwakili dari rupang atau gambar atau patung itu. Mereka merenungkan dan bermeditasi untuk mendapatkan inspirasi dari kepribadian mulia Sang Buddha. Mereka berusaha menyamakan kesempurnaannya dengan mengikuti ajaran-ajaran mulia Sang Buddha. Umat Buddha menghormati kebajikan dan kesucian guru agamanya yang diwakili oleh rupang atau gambar atau patung tersebut. Faktanya, semua penganut agama menciptakan rupang atau gambar atau patung yang mewakili guru agama mereka, baik dalam bentuk visual atau dalam bentuk penggambaran secara pikiran untuk penghormatan. Tindakan memberi penghormatan kepada seorang yang mulia, Sang Buddha, bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar rasa takut atau perbuatan untuk memohon kebahagiaan duniawi. Umat Buddha percaya bahwa perbuatan menghargai dan menghormati ciri-ciri suci yang dimiliki oleh guru agama mereka merupakan suatu perbuatan yang berpahala dan membawa berkah. Umat Buddha juga percaya bahwa mereka sendiri yang bertanggung jawab
atas kesalahan diri mereka sendiri dan tidak harus bergantung kepada pihak ketiga. Ketika kita mempelajari ajaran Sang Buddha, kita dapat memahami Sang Bhagawa telah mengatakan bahwa Sang Buddha hanyalah seorang guru yang telah menunjukkan jalan yang benar untuk keselamatan dan berpulang kembali kepada penganutnya untuk menjalani kehidupan beragama dan menyucikan pikiran mereka untuk mendapatkan keselamatan tanpa bergantung kepada guru agama mereka. Menurut Sang Buddha, tidak ada guru agama manapun yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka. Manusia menciptakan surga dan nerakanya sendiri melalui pikiran, tindak tanduk, serta perkataan mereka sendiri. Oleh karena itu, berdoa kepada pihak ketiga untuk keselamatan diri tanpa menyingkirkan pikiran jahat merupakan satu perbuatan yang sia-sia. Sang Buddha juga menasehati kita untuk menghormati mereka yang pantas dihormati. Oleh karena itu, seorang Buddhis boleh mengakui dan menghormati guru agama manapun yang pantas dan layak dihormati. Di tempat puja bakti, umat Buddha melaksanakan meditasi untuk melatih pikiran dan disiplin diri. Untuk tujuan meditasi, sebuah objek diperlukan. Tanpa suatu objek untuk dipegang, tidaklah mudah untuk berkonsentrasi. Umat Buddha kadangkala menggunakan rupang atau gambar atau patung Sang Buddha sebagai objek, di mana mereka dapat berkonsentrasi dan mengontrol pikiran mereka. Di antara banyak objek meditasi, objek visual yang bisa dilihat dengan nyata memiliki efek yang lebih baik dalam pikiran. Di antara 5 indera, objek yang kita tangkap melalui kesadaran penglihatan atau mata memiliki pengaruh lebih besar pada pikiran dibandingkan dengan objek-objek yang ditangkap melalui kesadaran indera lainnya. Indera penglihatan dapat mempengaruhi pikiran lebih dari indera lainnya. Oleh karena itu, objek yang dapat ditangkap oleh mata membantu pikiran untuk berkonsentrasi secara lebih mudah dan lebih baik. Gambar atau bentuk adalah bahasa bawah sadar. Jika demikian, rupang atau gambar atau patung Sang Buddha terefleksikan dalam pikiran seseorang sebagai penjelmaan seorang yang sempurna. Refleksi ini akan menembus pikiran bawah sadar seseorang, dan jika cukup kuat, secara otomatis akan bertindak sebagai pengerem keinginan jahat. Sebagai suatu objek visual, rupang atau gambar atau patung Buddha mempunyai dampak yang baik dalam pikiran. Perenungan akan pencapaian dari Sang Buddha dapat menghasilkan kegembiraan, kesegaran pikiran, dan menghilangkan ketegangan, keresahan, dan frustasi di dalam diri seseorang. Salah satu tujuan dalam meditasi Buddha Nusati atau perenungan terhadap Buddha yaitu untuk menciptakan rasa bakti dan keyakinan terhadap Sang Buddha dengan menyadari dan menghargai keagungan beliau. Oleh karena itu, menyembah rupang atau gambar atau patung Sang Buddha di mana tidak terdapat doa permohonan, sumpah-sumpah atau ritual tidak bisa dianggap sebagai penyembah berhala, tetapi sebagai suatu bentuk penghormatan yang ideal. Beberapa kalimat yang dibacakan oleh umat Buddha untuk mengenang guru agung mereka sebagai tanda penghormatan dalam rasa terima kasih dan dalam pujian kepada Sang Buddha berbunyi Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Selanjutnya mereka membaca kalimat yang menjelaskan ciri-ciri agung dan kebajikan Sang Buddha, seperti
Iti piso bagawa arahang sama sang Buddha, wicacarana sampano, sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusana, Buddha Bagawati. Keseluruhan kalimat ini di dalam bahasa Pali. Jika Anda tidak terbiasa dengan bahasa ini, Anda dapat melafalkan kalimat tersebut dalam berbagai bahasa yang Anda ketahui. Terjemahan di dalam bahasa Indonesia yaitu, demikianlah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengenal segenap alam, pembimbing yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.